skincare. Biar nggak terpental pegangan Pak Prijal. Waduh, itu kemarin tuh kecewa bener nih Pak. Baik Bapak Ibu, Woi. sudah kita mulai ya Bapak Ibu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semua. Semoga semua kita dalam keadaan sehat selama di sesi kata Maya ke-11 ini ya. Dan terasa ini ke-11. Besok minggu pekan besok kita sudah luring ya Bapak Ibu ya. Jadi kita tetap harus energi, kesiapan yang jelas kita niatkan lillahi ta'ala, kita belajar ini dengan ikhlas ya, dengan hati niat yang tanpa ada grundelnya, bahasanya gitu, tanpa ada grundelnya kita niatkan walaupun nanti kita harus jarak tempuh kita agak sedikit jauh ya, kita sama-sama ikhlas gitu ya. Jadi semua dijalankan dengan sungguh-sungguh dan ikhlas, harapannya seperti itu. Baik Bapak Ibu, saya akan share screen sebentar untuk sesi kita. Enggak boleh nggak kelihatan. Geledek, Pak. Oke, kita lihat Bapak Ibu. Lihat. Lihat. Oke, baik Pak Ardi, tadi udah menunjukkan nggak ada Pak Ardi. Doa Pak, doa biar aman katanya. Oke. Nah, seperti biasa, ini salam pembuka dulu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai, sejahtera, Om Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan, rahayu untuk kita semua di ruang virtual ini. Oke, berikutnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Berdoa, kira-kira Pak Ketua siapa yang ingin ditunjuk mimpin doa? Saya minta tolong kepada Pak William Nurholis untuk mimpin doa, Pak Wasil. Pak Willy, silakan Pak. Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk memulai Zoom yang marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih Pak. Saya kembalikan. Putiman Mas Willy ini. Terima kasih untuk Pak Willy yang telah memimpin doa. Baik. Pak Willy, saya mengingatkan nanti kita di akhir ada sesi pembahasan teknis untuk ketika luring Pak ya. Jadi kalau sama-sama diikuti Pak ya, karena ini menyangkut tempat persiapan Bapak Ibu masing-masing ya, karena izinnya kan masing-masing ya mungkin dari sekolah ya. Coba ya Bu ya. Nah, Pak Mulyawan Siap, sudah Pak. masuk belum? Pak Mulyawan? Dia kayak alap-alap, Pak, menghilang terus. Belum Pak, belum masuk Pak Mulyawan. Nanti Pak Yoni sambil ingetin Pak Yoni ya, Pak Mulyawan. Terima kasih Bapak Ibu. Bapak Ibu, kita seperti biasa kita akan mulai dengan ice breaking sejenak. Nah, ice breaking kita, oh ya, maaf saya ganti dulu screen-nya. Kayak main di sana, di bawah sana. Awal kita akan belajar ice breaking tentang tebak warna ya. Ingat apa kata kuncinya tebak warna. Nah, jadi kalau kemarin kata kuncinya jangan lupakan yang ketiga. Nah, ini jangan lupakan jangan sampai salah tebak warna. Kata kuncinya tebak warna. Oke, Pak Etri ya. Ya Pak Etri ya. Biar Pak Etri siap Pak, siap. Ngomong lagi nanti. Besok tak tagih Pak, luring Pak. Jangan lupakan orang ketiga. Oke. Nah, kalau game kita saat ini ice breaking kita tentang tebak warna. Nah, ini ada saya share dulu, saya tampilkan dulu. Nah, ini contohnya ya, contohnya kuning, ya kan? Dibacanya hitam, ya kan? Nah, tulisannya hitam Pak ya. Ya. Paham. Padahal warnanya kuning tapi tulisannya hitam kan gitu. Ya, nanti kita dari level medium dulu baru yang tinggi ya. Siap Pak. Siap. Siap ya Pak ya. Pak Dian Pak yang ahlinya Pak. Oke, boleh buka mikrofon semua ya, siap-siap.
Nah, dan on cam ya, on cam. Siap Bapak Ibu ya? Oke, siap. Mulai. Ya, Ini bareng-bareng menyebutkan apa gimana, Pak? bareng-bareng nggak apa-apa. Pokoknya aku arek bengok paling kuat dewe. Jadi aja semuanya bermain. Oke, siap. Termasuk saya. Siap ya, levelnya. Ya, Warna apa? merah. 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 Kuning. Kuning. Ini, Hijau. Hijau. ini, Mana Pak? Belum keluar. Hijau. Macet. Biru. ini, ini. Apa biola? Ah, tadi siapa? Yang nyebut biru siapa tadi? Biola Biru siapa? bilang biru katanya Biola. Yola. Kan pacarnya biru. Cewek. Oke, ingat Bu Yola, jangan lupa ya, apa kata kuncinya jangan salah warna ya. Jadi kita fokus warna. Oke. Oke. Lagi. Jod. Ini apa Biola? Biru. 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 Baru bener kali Bu ya. Hitam. Apa itu? Ah. Oke. Ini ini Biru. Oh, blur apa ya? Level sedang tadi ya. Level sedang. Sekarang masih level sedang. Siap. Apa ini? Main Oh. ini. Bu Yola paling duluan soalnya dan keras lagi. Merah. Ini Merah. Biru. 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 Abu-abu. Pink. Orange. Orange. Kuning. Merah. Oke. Nah, siap level sulit. Merah. Ini Merah. Kuning. Hijau. Hijau. Biru. Pink. Hitam. Ungu. Hijau. Abu-abu. Kuning. Biru. Orange. ada. Oke, tepuk tangan dulu buat kita semua Bapak Ibu. Nah, ingat Pak Etri, clue-nya jangan lupakan warnanya. Ya. Oke. Mumet Pak. Pak Etri jangan lupa orang ketiga katanya. Jangan yang ada orang ketiga. ketiga. Bukan jangan lupakan orang ketiga. Pak Etri orang pertama aja belum punya, Pak. Oke, saya akan lanjut Bapak Ibu. Tadi ice breaking-nya simpel saja karena kita hanya 2 GP. Saya akan tampilkan lagi. Nah, di sesi kita ini Bapak Ibu mudah-mudahan cuaca aman ya Bapak Ibu ya. Di sesi kita di sini seperti biasa kesepakatan bersama ya, menyalakan kamera, mematikan hadir semuanya, menghargai waktu bersama, kemudian memaksimalkan fitur chat. Nanti kita akan ada memaksimalkan fitur chat di akhir, dan right chat, serta gangguan teknis. Belum. Oke, sebentar. Saya cek dulu. Ini masih ada yang Bu Yola. Bayola matiin mic-nya itu Pak. Bayola Pak. Ya. Jadi biar nggak bocor. Oke. Lanjut Bapak Ibu di yang kedua. Nah, kita masih belajar di modul 2.1 tentang keterampilan mengajar PJOK yang efektif. Ya, di pembelajaran ketiga ya. Kalau ini sebelumnya pelajaran ke-1, pembelajaran kedua yang kemarin, sekarang masuk ke pembelajaran yang ketiga. Karena ada tatap maya 3 hari berturut-turut. Nah, dalam pembelajaran 1 dan 2, konsep dan keterampilan mengajar yang efektif dan penyajian tugas gerak. Kemarin kita sudah belajar tentang penyajian tugas gerak. Di saat ini kita akan berkolaborasi lagi bersama di dalam breakout room nantinya menyajikan tugas gerak yang harus Bapak Ibu lakukan. Nah, nanti saya akan membagikan 3 kelompok yang berbeda lagi. Kemudian nanti
saya akan membagikan lembar Google Doc ya. Nanti kerjakan di situ bersamaan. Tapi saya minta nanti pada saat mengerjakan dalam Google Doc, karena dalam satu file Google Doc itu ada 3 kelompok, jangan sampai mengacak-acak punya kelompok yang lain. Nah, harapannya gitu ya. Nanti begitu kelompok yang lain mau presentasi bingung nanti kan, kok tiba-tiba datanya berubah gitu ya. Karena itu bisa diakses bersama ya Bapak Ibu ya. Nah, kemudian di sini di sesinya kita, eh, tujuan dalam sesi kita peserta akan saling belajar dan berbagi referensi penyajian tugas gerak berdasarkan pengalaman atau temuan peserta dari hasil berdiskusi dengan kelompoknya. Jadi nanti Bapak Ibu di situ silakan berdiskusi dari pengalaman Bapak Ibu mengajar di sekolah, dikolaborasikan, dituangkan, disajikan oleh masing-masing kelompoknya, dituangkan di dalam Google dokumen itu, lalu nanti identifikasi ya, diidentifikasi bersama dari hasil diskusi kelompoknya. Kemudian referensi ini akan memperkaya. Jadi referensi materi kita ini akan memperkuat ya atau memperkaya dari pemahaman kita tentang penyajian tugas gerak itu seperti apa. Inspirasi antar peserta dan meningkatkan efektivitas dalam penyajian tugas gerak. Nah, ini agenda kita. Yang pertama kita akan belajar berburu referensi penyajian tugas gerak. Ya, seperti istilah katanya berburu, berarti kan mencari ya. Mencari referensi dari berbagai macam sumber dalam penyajian tugas gerak. Yang kedua, kita nanti akan berbagi sama teman dalam satu kelompok, akan di breakout room, nanti berkolaborasi di situ. Serta selanjutnya nanti akan mempresentasikannya, berbagi dengan teman-teman kelompok yang lain. Dan di akhir sesi kita ada refleksi nanti ya dalam sesi pembelajaran ini. Nah, di sini kita akan mereview singkat terlebih dahulu Bapak Ibu ya tentang materi yang sudah kita pelajari di pertemuan 1 dan pertemuan kedua kemarin ya di modul 2.1. Nah, kira-kira Bapak Ibu ada yang masih ingat tentang materi yang sudah kita pelajari atau sudah kita lalui di pertemuan 1 dan pertemuan kedua pada modul 2.1? Yuk, boleh saling berbagi. Ada yang masih ingat? Karena kita mereview ulang. Pembelajaran yang efektif. Pembelajaran yang efektif. Oke, boleh. Kalau yang di pekan hari pertama itu apa, Bu Yola? Oke, Pak Yoni Hari boleh. pertama itu saya belum ikut, Pak. Ketelat masuknya. Oh, telat. Oke, Pak Yoni mungkin. Ya, boleh Pak, saling berbagi Pak. Oke Pak, izin menjawab dan kawan-kawan nanti saling mengingatkan aja kalau umpamanya yang kurang bisa ditambah. Jadi ketika Zoom pertama tanggal 9 kemarin yang 2.1.e.1 itu membahas 9 aspek dan 4 aspek tambahan Pak. Oke, ada Terus 9. ada berdiferensiasinya juga. Terus ketika tanggal 10-nya itu 2.1.c.2 membahas tentang kendala-kendala dalam pembelajaran sehari-hari yang sesuai dengan pengalaman yang kami alami gitu Pak. Oke. Terus yang kita ya, terus ada juga yang lain pemecahan masalah, cara menarik perhatiannya. Terus ada 3 kelompok kemarin dibuat sehingga ada yang dapat cara pemecahan masalah, terus ada yang perhatian murid, ada yang menerapkan konten, dan ada juga yang isyarat kemarin. Sekian. Oke, terima kasih. Kita beri upload dulu Bapak Ibu untuk Pak Yoni ya. Nah, yang lain mungkin Pak, yang lain siapa? Ada yang ingin membagi, mereview ulang, mengingat kembali apa yang sudah dipelajari sebagai penguat kita untuk kesiapan di tatap maya ke-11 ini di pertemuan ketiga. Mungkin yang belum ini ya, belum pernah kita dengar, Pak Willy mungkin. Boleh Pak Willy, apa yang didapat atau diingat tentang pembelajaran tatap maya 1 sampai dengan kedua kemarin? Maaf Pak, ini kalau bisa jangan tanya saya sering ngilang-ngilang soalnya. Ya. Oke, nggak apa-apa Pak Willy. Nah, jadi bahwasannya kita yang terpenting belajar itu berusaha untuk dari mengawali dari yang ada ya, gitu ya. Artinya walaupun Pak Willy pernah sering ngilang, tapi ya pada saat ini teman menyampaikan Pak Willy juga menyimak, gitu kan.
Jadi kurang lebih sedikit pemahamannya nanti terbuka gitu ya tentang modul 2 ini. Ada yang lain mungkin? Pak Etri mungkin apa yang sudah mereview ulang Pak Etri tentang materi yang sudah kita pelajari sebelumnya? Siapa? Waduh. Apa ya? Kemarin itu pokoknya yang saya ingat aja Pak ya. Jangan lupakan yang ketiga. Jadi kita pernah mempelajari atau membahas tentang bagaimana anak itu memiliki perasaan ke kita, apakah dia bosan atau dia, saya lupa judulnya Pak, tapi saya ambil ininya aja Pak. Apakah dia bosan ke kita atau dia punya perasaan dalam artian bosan ataupun kalau kata Pak Dian kemarin itu apa ya Pak? Cemburu lah istilahnya seperti itu Pak. Kalau yang panjang-panjang sebelumnya lali Pak. Ya, oke. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Etri, sama-sama Pak Etri. Nah, jadi paling tidak kita walaupun nggak paham 100% nyantol ya, nggak pegang sedikit nyambung dalam konteks materi. Oh, maksudnya yang di sini nih gini, maksudnya di situ tuh gitu kan gitu loh. Jadi, kalau di pertemuan awal kan kita membahas efektivitas pembelajaran PJOK yang efektif itu bagaimana kan gitu dengan 9 aspek dan 4 kriteria. Nah, kalau kemarin kita sudah belajar tentang isyarat ya, isyarat-isyarat untuk mencari pusat perhatian murid mengikuti pembelajaran kita itu bagaimana ya kan, melalui kasus-kasus yang sering kita temukan pada saat kita mengajar. Anak mungkin tidak, kenapa sih anak kok tidak mau memperhatikan ketika saya berbicara atau ketika saya mendemonstrasikan, ketika saya menyampaikan materi. Nah, itu kan jadi sebuah hambatan. Oke, Pak Yongki boleh bergabung, Pak. Menjadi suatu hambatan ya. Maka kita bagaimana caranya itu jangan dibiarkan, mencari solusi jalan keluar yang memang harus kita selesaikan gitu kan. Supaya memang pembelajaran kita itu dapat efisiensi pembelajaran kita itu sangat tersampaikan gitu ya. Jangan tidak ada perbaikan minimal ada perubahan. Oh, anak awalnya tidak fokus di pelajaran saya, tidak perhatiannya kurang, bagaimana cara saya siapkan melalui apa? Ice breaking kan bisa. Kemudian cara pendekatan secara masif atau aktif itu juga bisa kan gitu loh. Secara berkelompok ataupun secara individu juga pendekatannya bisa gitu. Itu supaya pembelajaran kita itu lebih bisa diterima oleh peserta didik kita. Nah, di sesi ini tadi kita sudah sedikit mereview ulang. Nah, nanti kita lebih memperkuat lagi karena ini materi kita memperkuat materi ya. Nah, kita akan belajar berburu referensi penyajian tugas surat. Nah, seperti tadi saya sampaikan di awal, berburu referensi berarti mencari referensi boleh dari internet ataupun dari mana ya tentang penyajian tugas surat yang efisien itu seperti apa sih, yang efektif itu seperti apa ya. Di sini sesi kita nanti tidak ada benar salah Bapak Ibu ya. Kita sama-sama saling berbagi. Kalau memang saya ada kurangnya juga nanti sama-sama saya juga belajar dari Bapak Ibu. Tolong ingatkan saya juga jika ada yang kurang Bapak Ibu ya. Nah, di sesi berburu ini kata petunjuk kita, Bapak Ibu, kita akan dibagi menjadi 3 kelompok. Nanti kelompoknya akan saya random kembali, ya. Tiap kelompok diminta untuk berburu atau mencari referensi inspiratif. Nah, inspiratif itu berarti inspirasi ya, terkait penyajian tugas berat yang dapat diterapkan guru-guru dalam proses pembelajaran PJOK. Jadi nanti silakan teman-teman berdiskusi di dalam breakout room dengan kelompoknya berkolaborasi. Saya akan membagikan Google Doc, nanti mengisinya dari Google Document itu. Saya minta nanti di Google Document jangan tolong karena kan satu file ya. Jadi jangan diobrak-abrik ke kelompok lain. Jadi fokus mengerjakan di dalam kelompoknya masing-masing ya Bapak Ibu ya. Supaya bisa apa? Supaya nanti bisa saya menjadi bahan laporan saya untuk hasil tugas belajar Bapak Ibu di dalam Prakarya itu. Kemudian kelompok menuangkan hasil temuannya pada lembar kerja yang telah disediakan di breakout room. Durasi berburu referensi dan penulisan lembar kerja 40. Nanti kondisional saja lah ya ini ya. Jika sudah selesai, semua kelompok diminta kembali lagi ke main room ya, ke board awal. Nanti setelah itu baru kita saling berbagi melalui presentasi.
Ya, seperti biasa tahapannya. Oke, Bapak Ibu ya. Ini boleh difoto atau di screenshot ya. Saya akan kirim ke dalam WhatsApp kelas kita dulu. Bentar. Oke. Bapak Ibu, karena cuaca sedang tidak stabil, kondisional saja ya, tapi tidak tetap berusaha untuk hadir tentunya Bapak Ibu ya. Nah, itu sudah saya kirim di grup pertanyaannya. Saya akan siapkan dulu breakout room-nya, Bapak Ibu. Oh iya, lupa. Saya akan share dulu ininya, Google dokumennya. Nah, saya kirim di kolom chat ya, dan WA ya, Bapak Ibu ya. Itu nah, saya kirim di WA sudah, saya kirim di kolom chat dulu. Nah, nanti bisa diakses bersama itu Bapak Ibu. Nah, itu Google dokumennya. Saya akan berbagi dulu sebentar untuk buat breakout room-nya. Nanti tinggal join ya Bapak Ibu ya. Nah, Pak Willy, monggo Pak, silakan boleh bergabung Pak. Oke. Oh iya, nggak apa-apa Pak Parman. Oke. Pak Andri, gimana Pak Andri? Ini akses ditolak, Pak. Kenapa ya, Pak? Akses ditolak. Iya, Pak. Akses yang ini Pak ya? Google dokumen ya? Google Doc ini ya. Google Oh, dokumen. sebentar. Nah, belum saya buka mungkin. Sebentar, saya nyiapin breakout room bentar. Oh iya, Pak. Saya perbaiki bentar. Everyone, Pak. Oh iya, iya lupa ini belum aksesnya belum. Semua akses. Pak Dian ini ahli semua, ahli IT. Raiso, Pak Andri. Alah, Pak Dian kena terus. Jenenge wae PPS. Iya, saya lihat data Pak Dian jadi PPS ya kata saya. Wah, luar biasa Pak Dian. Abdi negara dia, Pak. Bisa Bantu ada idaman, Pak. Nanti idaman. Boleh nanti Pak Dian ngisi ice breaking, jangan clue-nya jangan lupakan yang ketiga. Boleh untuk di PPS-nya. Oke. Kelompok 1 nanti dilihat saja ya kelompok Bapak Ibu ya. Saya bagi dulu. Tepuk ikan Oke. dulu ini maunya, Pak. Oh iya, boleh. Ya, silakan. Boleh tepuk ikan dulu. Pak Ardi, Mana, Pak Ardi. Pak Ardi, tepuk ikannya Pak Ardi. Siap. Biar On cam, tepikan Pak Adi. apa? On cam, Pak Adi. Biar bisa ditiru. Buka kamerane Pak Ardi. Mohon maaf, isi eneng tamu. Banyak tamu Pak Ardi. Hujan-hujan aja ada tamu loh. Enggak, Pak. Salah tamu. Jenenge Mbahe kono-kono mulane akeh tamune. Yang mana Panas ini hari. Abang rong bungkus, gulone sekilo, karo kopine sekilo. Segala permintaan bisa terkabul. Bukan jaluk kopi. Kan Tolong anaknya, diterang, Pak Ardi. Tolong diterang. anaknya minta jajan tuh Pak Ardi. Bapaknya Jajan Pak Adi. Tuh, bapaknya baru gajian itu nak. Minta duit itu. Bentar ya Bapak Ibu ya. Saya bagi dulu breakout room-nya. Sambil menunggu Pak Joko, tak kasih tepuk hutan ya. Oh, boleh. Saleh ya, monggo. Saya Ya wis, stop tepuk sharing. hutan lah. Nah, oke, saya stop. Luar biasa ini Pak Adi nih. Banyak banget ininya. Tepuk hutan. Masuk hutan. Keluar hutan. Gantungan. Apa Pak? Kurang jelas tadi Pak, ulang Pak. Maunya Pak Ardi kameranya dibuka Pak. Ya, yang terakhir itu apa itu? Menjerit itu apa itu? Sebelum hu tadi apa itu Pak? Sebelum hu tadi? Warga hutan Pak, yang hu itu Pak. Ayo mana Ini- Pak Ardi? On cam. Pak Topik Kantor bener sih. Pak Ardi, tolong Pak Ardi. Agak susah saya nangkap suaranya nih, Pak Joko. Kantor bener pokoknya. Nggak apa-apa Pak.
Iki lho rame. Pasukan Silakan Bapak Ibu. Oke, silakan masuk ke Lebaran Sardi. rekornya masing-masing. Itu aksesnya sudah bisa diakses ya. Boleh di boleh. Dan dia
kerja dengan masyarakat sekitar. Dalam mengajar gitu kan, salah satunya ya mengajar, belajar. Halo, Pak Topi gimana keluar aku? Oke deh.
juga. Selesai. Ini kelompok Kita share screen Bu Yola. ada di Berhasil. ya, nggak apa-apa. Oke. Oke, saya tarik Itu Pak Yola. saya tarik. Oke, saya tarik ke ruang utama ya, Bapak Ibu. Saya tadi melihat di kelompok 3 kayaknya ada bimbingan teknis dari Pak Taufik ke Bu Yola kayaknya. Ya. Oke. Baik Bapak Ibu, kita mempersingkat waktu aja, langsung saja untuk presentasi berbagi kepada kelompok lain. Nanti yang kurang silakan boleh diperkuat ditambah lagi ya. Oke, yang kira-kira mau tampil di kelompok berapa nih? Atau Bu Yola duluan ini? Bu Yola duluan. Oh, Pak Andri juga berebutan. Oke, Bu Yola atau Pak Andri? Ya, Bu Yola kita tawarin. Oke, Bu Yola dulu ya Pak Andri ya. Mulai Pak Andri sebentar. Ladies first. Oke. Ladies first. Tapi saya nggak bisa Monggo, Bu Yola. ngituin. Gituin apa? Ituin apa lah? Jangan malu-maluin. Jangan malu-maluin kelompok 3 Dicuel-cuel lah. aja. Ya. Bu Yola dicuel-cuel. Cuel-cuel aja Kak. Biar muncul. Yang mana? Ya yang itu dicuel. Yang mana? Ada. Lihat hentikan berbagi. Nah, Bisa Pak kita Yola. beri tepuk aplaus dulu. Itu di situ nggak kelihatan. Pak Yongki, Bu Yola sekarang tambah pinter Pak Yongki. Jangan lagi Yola ya. Alhamdulillah. Pak Yongki on cam dulu ya. Pengen lihat, belum lihat udah rekam. Aku masih di Masya gisting Pak. Allah, saya berhasil. Oh. Yo, mantap Bu Yola, mantap. Ayo Boyola jadi moderatornya. Silakan Ayo, presentasi. silakan Bu Yola diberikan Assalamualaikum warahmatullahi Arif, wabarakatuh. moderator Pak Arif. Silakan Pak Arif untuk moderator. Oh, Pak Arif moderator. Langsung Ya, silakan. Kelompok 3 ya, Bu Yola, ke bawah ini ya. sekalian dari atas Bu Yola, dijelaskan dari atas. Ya tuh jangan, ge. Ini kemana nih ke bawahnya? Kok nggak ke bawah-bawah sih? Iya, Ya kalau dari atas ke bawah Yola. Kanan pojok ini loh. Bawahin. Kalau pengen ke Jangan di atas bawah, terus. kalau pengen ke bawah digerayangin, Yol. Biar ke bawah Yang dikewek. benar loh, Pak. Itu Kalau kayak pengen ke uat bawah, loh di Yol, pojok itu kanan itu digerayangin, atas itu itu. digerayangin. Nah, digerayangin. Kalau pengen ke bawah, Satu-satu digerayangin. Coba kalau pengen ke bawah, digerayangin. Arahkan ke Apanya? bawah. Iya, jangan di atas terus. Tanda panah Bu Yola, tanda Enak panah di atas bawah, ya, Pak. tanda panah. Udah. Kursornya tuh kanan. Nih, dia izinkan gitu. Ya. Keyboard Bu Yola, diizinkan. Ada kursor di Ah, kanan udah berhasil, ujung. berhasil. Tepuk tangan, tepuk Oke. tangan, tepuk tangan. Oke. Pak Yongki, Bu Yola tambah pinter Pak Yongki, bendara kaki-kakinya. Udah habis ya? Udah. Belum dijelasin kok udah. Nah, ini kelompok 3 nih. Kita Deng tiga. deng. Mana ya? Lagi, bawa lagi. Ini kelompok 1. Lah kok ke Bawah, atas? bawah. Kenapa Terus jadi bawah. coret-coret sih? Wih, sip. Habisin Bawah, waktunya terus Bu Yola. Yola biar kita cepat selesai. Jangan gitu dong. Lagi ke bawah jangan ke atas, supaya ke atas terusinnya. Nah, ini benar terus ke atas lagi, ke atas Nah, ini dikit. kelompok kita nih. Dikit lagi. Dikit lagi. Dikit lagi. Udah pelan-pelan, takut betul Ih, kelewat. nggak mau cepet sasaran deh. Nah, Hei. ayo Mbak Yola buka. Ya, Pak Arif, silakan Pak Arif. Pantes ada Pak Taufik, berisik. Ya, Pak Arif masih ada nggak ya? Pak Arif terpental kayaknya ini, nggak ada. Ya, Mental, Pak. silakan kenal aja ya Bapak Ibu ya, kelompok 3 ya. Monggo Pak. Tuh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Izin warahmatullahi menyampaikan wabarakatuh. hasil laporan dari kelompok kami, kelompok 3 yang terdiri dari 5 anggota, dan di sini saya sebagai moderator dan Ibu Yola sebagai kursorer. Mohon perkenaannya Pak Topik menjabarkan materi yang Biar disampaikan. saya aja Silakan Pak Topik. Cocok, cocok. Petri yang ngejawab nanti Sebagai ada soal. Sebagai perwakilan saya, silakan Raden Mas Etri Oh, Winarno Mongkonegoro. Arah bener, parah Pak Topik. Oke, Pak Itri, silakan. Siap. Buat teman-teman semua, Bapak, Ibu-Ibu, izinkan saya untuk mempresentasikan hasil diskusi kami kelompok yang sangat ramai sekali ya Bapak Ibu ya. Ke atas dulu Mbak Yola, atas dulu aku baca ya. Berbagi referensi inspiratif penyajian tugas gerak dari kelompok 3. Yang pertama adalah mendapatkan perhatian dari peserta didik. Bagaimana caranya menetapkan tanda atau prosedur. Kemudian tandanya apa? Itu menggunakan fluid, alat peraga, praktik, dan kata-kata. Jadi selain fluid, kita juga guru olahraga diminta ataupun dianjurkan untuk memiliki suara keras ya Bapak Ibu ya. Karena di sini kita akan memberikan aba-aba dengan kata-kata. Kemudian yang B, mengatasi faktor lingkungan dalam pembelajaran. Bagaimana caranya? Kerjasama dengan masyarakat sekitar. Karena faktor lingkungan itu sangat penting. Jadi kalau dengan pembelajaran itu tanpa didukung dari faktor lingkungan, itu pembelajaran tidak akan bisa berjalan dengan lancar. Kemudian mengatur posisi tempat duduk atau barisan siswa dengan alat pengeras suara. Nah, demi pembelajaran kita semakin maksimal, tempat duduk ataupun barisan siswa juga harus kita atur. Karena kita nggak mungkin ngomong ataupun memberikan aba-aba, siswanya tahu-tahu sudah di kantin ataupun di pojok lapangan. Jadi harus dibariskan dan ditata. Kemudian menggunakan pohon sebagai tempat praktik dan berteduh ketika cuaca panas. Nah, jadi kalau misalkan kita olahraga di jam 1 ataupun jam 11, itu biasanya SMP Pak Topik, biasanya yang olahraganya siang-siang itu bisa kita gunakan pohon. Karena yang terpenting adalah siswa tetap melakukan gerakan dalam kegiatan olahraga, tapi juga siswa tidak bergelimpungan. Kemudian memastikan peserta didik mendengar dan melihat, yaitu dengan cara bisa kita setelkan melalui laptop, kemudian kita colok kepada proyektor, nah, dan juga ada pengeras suara, kemudian pointer atau laser, dan LKPD berupa gambar atau tulisan untuk siswa. Kemudian yang selanjutnya adalah penggunaan waktu yang efisien. Ingat Bapak Ibu, waktu yang efisien itu penting juga untuk kita. Kenapa? Karena kita jangan sampai waktu itu melebihi batas ataupun kurang dari batas. Menggunakan waktu sesuai jadwal pelajaran. Selesai jam setengah 10 ya, kalau bisa selesai jam setengah 10. Jangan sampai kita melebihi batas waktu karena takutnya nanti siswa semakin bosan. Kemudian alokasi waktu dengan modul ajar. Jadi pemanasan 15 menit ya paling tidak kita berikan mirip-mirip lah 13 ataupun 14 menit. Yang terpenting jangan di bawah dari 10 menit karena pemanasan itu sangat penting. Takutnya nanti pemanasannya tidak maksimal karena waktunya kurang. Kemudian ada beberapa siswa yang cedera. Nah, itulah pentingnya pemanasan. Kemudian selanjutnya adalah menahapkan konten dan aspek organisasi penugasan. Keterampilan gerak yang diajarkan adalah teknik melempar dan menangkap bola kasti. Kemudian untuk urutan pengajaran yang dilakukan, bola dipegang, setelah itu lengan diayunkan ke arah depan, kemudian bola dilepaskan dengan cara dilambungkan, mendatar, dan menyusur tanah. Yang pertama. Yang kedua, dilakukan dengan cara individu, kemudian dilanjutkan secara berkelompok dalam bentuk beberapa barisan dengan berhadap-hadapan. Nah, jadi prakteknya itu yang pertama adalah individu, kemudian yang kedua adalah berkelompok, yaitu kita bariskan kemudian saling lempar tangkap bola. Selanjutnya Bu Yola.
Yang kedua adalah teknik melempar chest pass dalam bola basket ataupun lempar dada. Bola dipegang dengan kedua tangan di depan dada, kemudian kedua lengan melakukan gerakan dorongan lurus ke depan. Nah, yang selanjutnya adalah bola dilepaskan dari pegangan dengan sikap akhir seluruh jari mengarah kepada bola. Jadi, ketika kita memberikan materi ke anak, itu paling tidak gerakannya benar ataupun contohnya benar. Kenapa? Karena kalau misalkan kita tidak berikan dengan contoh yang benar, ya nanti takutnya anak tidak paham, karena tidak semua anak gampang paham. Kemudian yang ketiga adalah dilakukan dengan cara individu, kemudian dilanjutkan secara berkelompok. Sama seperti yang bola kaki tadi, Pak. Jadi kita praktekkan individu dulu satu-satu, kemudian nanti setelah bisa, baru nanti melempar tangkap secara berkelompok ataupun dibariskan. Nah, yang terakhir adalah isyarat atau cue pembelajaran. Keterampilan gerak yang diajarkan adalah lempar bola kasti. Isyarat cue yang bisa digunakan, yang pertama adalah fluid, yang kedua aba-aba, 1, 2, 3, kemudian yang ketiga adalah gerakan tubuh atau tepukan. Kemudian untuk yang selanjutnya adalah lemparan chest pass bola basket. Isyarat dan cue-nya yang bisa digunakan itu sama dengan bola kasti karena pada dasarnya kegiatannya sama, hanya saja bola kasti lempar olahraga bola kecil, bola basket olahraga bola besar. Sekian presentasi dari kelompok 3, kelompok Huri. Terima kasih untuk perhatiannya Bapak Ibu. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. materinya. Nah, di sini saya sebagai moderator akan melemparkan kepada audiens atau rekan-rekan jika ada yang ingin bertanya atau belum paham. Kalau sudah pahamnya lebih bagus, ya supaya dilanjutkan ke kelompok lain. Silahkan jika ada yang ingin bertanya. Ayo, silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya. Kadang-kadang kalau kelompok sama Pak Topik nih hoki luar biasa, Pak. Nggak ada yang mau bertanya nih, Pak. Terima kasih untuk teman-teman atas tidak bertanyanya. Kita lanjutkan ke kelompok berikutnya aja Pak Fasil. Oke, sekian dari kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Katanya Pak Firman mau tanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Enaknya gitu Pak, langsung nyambung gitu kan. Jadi Oke, kalau ada yang mau bertanya Bapak Ibu di kelompok 3? Ya, dikeluarin aja itu. Stop berbagi. Stop sharing. Oh, masih ada Udah, tantangan ya. lagi Bu Yola ya? keluarin dari sharingan Pak. keluarin di luar apa di dalam? Luangan. Keluarnya dalam laptop. Oke. Kalau di luar laptop gimana, Biola? Itu di print ya, di print gitu ya. Oke. Sudah. Kita beri upload dulu Bapak Ibu untuk kelompok Jangan 3. gitu ya lah, nggak enak sama Pak Yoni itu. Kena lagi. Tadi di grup Oke. Kita lanjut Bapak Ibu ya untuk kelompok berikutnya, kelompok 1 atau kelompok 2. Tadi kelompoknya Pak Adri ya. Pak Adri, monggo Pak, silakan Pak. Ya, terima kasih Pak Fasil. Mohon izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Satu ini Pak, mungkin jawabannya nggak selengkap kelompoknya Pak Taufik dan kawan-kawan. Ya, tetap akan saya paparkan. Di sini anggotanya saya sebagai moderator, kemudian ada Pak Afrizal, Pak Dian Primayuda, dan Bapak Muhammad Adihansyah. Untuk penyampaian materinya, saya serahkan kepada siapa ini ya? Pak Adi aja, Pak Adi. Monggo, Pak Adi, dipersilakan. Nah, saya share dulu. Siap, terima kasih Pak Andri. Mohon izin Pak Fasil menyampaikan hasil diskusi kelompok kami. Pegutan. dulu Pak Ardi. Kasih Silakan, dulu Pak Ardi. Silakan Pak. Silakan. Sebelumnya saya mohon maaf ini Pak, saya masih di Bahrain. Pak Ardi, disuruh itu lagi loh. Habis nobar ya Pak Ardi. Habis nobar.
Oh, Enggak, Pak Ardi saya habis masih nyari wasit. wasitnya lagi ngosip wasit. Lagi ngejitak wasitnya. Makanya Lagi nyari cerai wasit yang di belakang Pak masih dibarin. Tapi waktu di Bahrain beda ya Pak Ardi sama Indonesia ya. Kalau Ya, beda, Pak. 96 menit di sana 100 ya. Nah, fokus. Ya, ini Pak hasil dari diskusi Iya, kelompok nggak apa-apa, kami. Pak. Yang pertama yaitu mendapatkan perhatian dari peserta didik, menetapkan tanda atau prosedur, aba-aba tanda siap, atau membunyikan fluid. Yang kedua, mengatasi faktor lingkungan dalam pembelajaran. Mengatasi faktor lingkungan ini maksudnya Pak, menggunakan matras untuk praktek senam lantai, menggunakan bak pasir untuk praktek lompat jauh, dan menggunakan pelampung saat praktek renang. Kemudian, memastikan peserta didik mendengar dan melihat. Untuk memastikan peserta didik kita mendengar dan melihat, menggunakan laptop atau LCD proyektor dalam pembelajaran, menggunakan alat peraga untuk praktek pembelajaran. Yang selanjutnya, penggunaan waktu yang efisien. Melakukan pembelajaran sesuai dengan alokasi yang sudah direncanakan, memaksimalkan pembelajaran yang mencakup kegiatan pendahuluan, kegiatan ini, dan penutup. Selanjutnya, yang kedua, menahapkan konten atau aspek organisasi penugasan. Yang pertama, keterampilan gerak yang diajarkan yaitu tahap kognitif dasar. Urutan pengajaran yang dilakukan, mempelajari, menerima informasi. Yang kedua, tahapan asosiatif belum sempurna. Maksudnya melakukan percobaan, menerima umpan balik, membentuk penyesuaian gerak. Yang ketiga, tahapan otonom atau tahap akhir. Melakukan gerakan dengan lancar, menerapkan keterampilan gerak dalam situasi yang berbeda, mempraktekkan kesalahan sendiri. Memperbaiki kesalahan sendiri maksudnya. Lanjut, yang ketiga yaitu isyarat atau pembelajaran. Dalam pembelajaran keterampilan gerak yang diajarkan yaitu gerak lokomotor, Pak. Isyarat atau cue yang bisa digunakan. Yang pertama bisa membunyikan fluid, yang kedua bertepuk atau tepuk, yang ketiga melempar bola. Nanti bisa ditanyakan biar diskusinya lebih lanjut. Yang kedua, materi tentang lari sprint atau lari 100 meter. Aba-abanya seperti yang sudah biasa kita dengar ya. Bersedia, siap, ya, atau pistol berbunyi. Yang ketiga, gerakan melempar dan menangkap bola. Membunyikan fluid, gerakan tangan diangkat, atau membanting sepak. Enggak ada. Nah, sekian itu aja, Pak. Hasil dari diskusi kelompok. Kalau 3 tadi hore, yang ini kelompok YAE, Pak. Oke, siap. Ya. Terima kasih banyak. Saya kembalikan ke Pak Andri. Ya, terima kasih Pak Adi yang telah mempresentasikan hasil kerja diskusi kami. Kelompok 1, kelompok YAE. Mantap YAE. Oke. Nah, demikian tadi presentasi dari kelompok kami. Bagi rekan-rekan yang lain yang ingin bertanya, dipersilakan. Yang nggak mau nanya, ya nggak apa-apa, nggak maksa. Oke, Bapak Ibu silakan monggo yang ingin ditanya atau ingin permantik ya, dipermantik lagi nggak apa-apa. Di sini tidak ada benar salah Bapak Ibu ya, kita sama-sama saling berkolaborasi ya, karena intinya kita di sini kan pusat pemahaman kita terkait penyajian gerak ini, tugas penyajian gerak ini. Oke, ada Bapak Ibu? Pak Yongki, monggo Pak. Pak Ardi, mohon izin bertanya. Monggo Pak Yongki, silakan. Kami membuka lapang pertanyaan untuk Bapak dan Ibu sekalian. Oke, terima kasih Pak Ardi. Di situ disebutkan atletik statnya Pak. Itu memakai stat jongkok apa stat berdiri Pak? Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, terima kasih kepada Pak Yongki. Ada yang lain atau langsung dibahas nih Pak? Iku jane pertanyaan apa pengetesan tuh? Ada say anggarannya say. Udah sih era aja sih jadi ininya kalau nggak tuh. Sudah Pak. Langsung dijawab Ya, Pak. depan Ardi mata. jawab Pak. Sudah, Diam nih Kak. jawab. Langsung jawab Pak Ardi. Oh, nggih. Jadi Pak, untuk Pak Yongki, lari yang digunakan dalam lari sprint atau lari jarak pendek itu biasanya menggunakan start jongkok Pak. Kemudian start jongkok itu dibagi menjadi 3, yaitu start jongkok pendek, menengah, panjang kayaknya. Iya. Ya, Betul. tapi bahasa Inggrisnya sedikit lupa Pak. Oke. Long kalau panjang. Ya. Kalau pendek short. Ya. Kalau pendek short. Untuk start Kalau yang start yang digunakan start jongkok Pak. Jadi kalau start melayang itu biasanya lari jarak menengah. Ujung-ujungnya Oke, Pak. peragakan itu ujung-ujungnya. kalau start melayang itu berarti nggak nyentuh tanah Pak Ardi. Oh iya. Ya, nanti bisa diperjelas sama Pak Fasil. Oke, terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Ya, ada yang lain yang bertanya? Nggak minta Mudah-mudahan cukup. diperagakan Pak Yoki? Nggak minta diperagakan? Nanti kalau diperagakan lari saya nabrak tembok nanti Pak. Nah, Oke, ada lagi Bapak Ibu untuk pertanyaan untuk kelompok 1 ya ini ya. Oke, mungkin Iya, kelompok satu 1, Pak. statement, satu statement aja ya pertanyaan ya. Kita berikutnya ke kelompok 2 Ya. ya, karena udah sore ya. Ya, monggo untuk kelompok 2. Terima kasih kelompok 2 yang tidak bertanya. Alhamdulillah. Oke, ditutup dulu Pak Andri Kelompok ya. 2 kelompok siapa ini? Oh iya. Dulu. Terima kasih pada rekan-rekan yang sudah memberikan pertanyaan. Nanti apabila ada yang belum jelas, kita mohon pencerahannya Pak Fasil untuk menjabarkan lebih lanjut. Sekian dari kelompok 1, kelompok YAI. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ya, persilakan untuk kelompok 2, dipersilakan waktu udah. Ya, waktunya. Ya, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2, yaitu kelompok batalion, ingin mempresentasikan. Siap tempur batalionnya. Saya meminta izin ketersediaannya kepada Pak Yongki untuk membacakan ya. Kelompok 2 ada Pak Suparman, Pak Yongki, Bu Weni, dan saya sendiri, Pak Yuzar, dan Pak William Nurholis. Halo Pak Yongki, gimana ini? Pak Yongki mah alasan itu. Ya, saya lanjut aja ya. Lanjut aja Pak. Ya. Ini ada mendapatkan perhatian dari peserta didik, yaitu menetapkan tanda verbal seperti aba-aba. Terus menggunakan tanda non-verbal seperti alat ya, peluit, pengeras suara atau bendera. Terus mengatasi faktor lingkungan dalam pembelajaran. Ada lapangan terbuka yang aman dan nyaman, menggunakan pohon untuk menghindari panas ketika jam siang ya, terutama jam siang. Kedua yaitu ruangan kelas untuk penyampaian materi sebelum melakukan praktek olahraga ya di dalam kelas.
yaitu kelas yang nyaman dan bersih. Terus memastikan peserta didik mendengar dan melihat. Pertama, peserta didik dikumpulkan secara berkelompok untuk lebih mudah memberikan penjelasan materi pembelajaran. Menggunakan alat peraga, bola kaki, dan kun, serta gawang mini agar memudahkan tujuan pembelajaran yang dibutuhkan oleh murid. Yang terusnya, menggunakan waktu yang efisien. Menggunakan waktu yang efisien yaitu dengan cara pembagian durasi waktu dalam proses pembelajaran seperti kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup, agar dia tepat waktu, tidak lebih jam atau ini ya. Jadi pembagian durasi waktu yang tepat. Terus di sini ada menahapkan konten atau aspek organisasi penugasan. Keterampilan gerak yang diajarkan yaitu menggiring bola menggunakan kun. Anak mempraktekkan lari menggiring bola melewati kun. Terus anak memahami cara lari menggiring bola melewati kun. Terus menembak bola ke arah gawang. Anak mendengarkan hitungan 1 sampai 3, kemudian menendang bola ke gawang mini. Anak mendengarkan peluit, kemudian menendang bola ke gawang mini. Sampai di sini saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada penambahan dipersilahkan. Pak Yongki benih dongol. Saya rasa materinya sama itu Pak. Semoga sudah paham semua dan nggak ada yang bertanya. Pak Ardi, Pak Ardi bertanya tuh. Tanya apa dulu? Izin bertanya Pak Yongki. Oke, monggo, siap. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Musuh bebuyutan ini, musuh bebuyutan. Saya izin bertanya kepada kelompok batalion. Saya perwakilan dari kelompok Bataku. Ya. Ini Pak Yongki tentang tadi cara membentuk kelompok anak itu bagaimana caranya Pak? Misalkan anaknya cuma 10 anak gitu loh. Oke, terima kasih waktunya. Itu pembentukan kelompok sepak bola Pak ya yang ditanyakan maksudnya. Oke. Pertama-tama Pak, kalau kita ngelihat segi dari siswa ada 10 peserta didik. Nah, laki-laki misalkan 5, 10 laki-laki misalkan 5, perempuan 5, jumlahnya 10. Nah, kita yang pertama menyampaikan materi dulu Pak, gimana caranya agar anak-anak itu tidak pecah Pak. Nah, di situ kita simpulkan yaitu anak-anak kita persilakan duduk atau membentuk kelompok sesuai dengan kelompok laki-laki dan perempuan Pak. Itu kita kumpulkan dulu. Nah, kemudian baru kita penyampaian materinya itu Pak. Kalau di lapangan terbuka seperti itu Pak. Beda kalau di ruang kelas kita agak sedikit suaranya pelan, bisa kalau di ruang terbuka contohnya di lapangan sepak bola atau di lapangan Merdeka kita nggak perlu caranya perlu teriak-teriak Pak, kita pakai perintah atau model komando Pak, suruh duduk. Nah itu Pak, biar jadi, enggak laki-laki sama perempuan dipisah Pak. Sebenarnya pemisahan dari jenis itunya aja Pak, kelompoknya aja. Jadi laki-laki di kiri, yang perempuan di kanan. Penyampaian materinya itu biar lebih leluasa. Kalau di lapangan kan di area terbuka biasanya penyampaian itu tabur gitu, anak-anak suka ke sana ke sini itu Pak. Untuk yang SD. Pak kira pengelompokan itu Pak, soalnya itu masuknya ke isu gender nanti Pak, dimarahin Pak Joko nanti sama biar nggak pecah Mas Ardi, biar nggak pecah katanya tadi. Oh ya, terima kasih penjelasannya Pak Yongki. Siap, sama-sama. Sangat jelas ya Pak Ardi ya. Sangat jelas, sangat jelas.
Oke. Luar biasa tim Batako ini. Terima kasih Pak Ardi, tim Batako, tim batalion. Ya, saya perwakilan dari tim Batako. Batako, Pak. Siap, siap. Pak Yongki, tandai itu Pak Yongki, Pak Ardi itu. Siap. Yang mimpin masjid tadi malam. Oke, kita beri aplaus dulu Bapak Ibu untuk kelompok 2 ya. Oke, kita akan kembali di sini. Saya sedikit Pak Ardi, gimana Pak Ardi? Hanya resen saja. Sampai Oh. Oke, saya akan percepat saja karena sudah sore Bapak Ibu. Saya akan share screen mungkin dari jawaban Bapak Ibu di sini ya. Ini sebagai paradigma pemahaman kita bersama ya terkait bagaimana cara belajar untuk menyajikan tugas gerak. Nah, di sini kan sudah ada gambaran tugas penyajian tugas Bapak Ibu ya. Ini dari seluruh aspek penyajian Bapak Ibu ini sudah sudah sempurna ya kalau menurut saya, sudah paham lah. Yang terpenting itu pahamnya dulu. Pahamnya dulu dimulai dari kelompok Pak Topik, kemudian di kelompoknya teman yang lain, kelompok 1 dan kelompok 2. Di sini sudah bisa terlihat ya. Semua mungkin sama arahnya sudah jelas di situ. Nah, di sini saya berjelaskan. Intinya kita belajar di sini kan untuk menyajikan tugas gerak ya. Ada beberapa 3 pertanyaan yang di sini pertama kita dicoba dulu untuk bagaimana cara belajar mendapatkan perhatian murid menggunakan beberapa tahap. Pertama ada tahapan tanda prosedur, kedua faktor lingkungan juga kita harus perhatikan. Ketiga ada memastikan peserta didik mendengar dan melihat, dan keempat ada penggunaan waktu yang efisien. Nah, ini sangat penting dalam kita belajar atau mengajar ya Bapak Ibu ya. Nah, untuk menetapkan tanda prosedur ini, nah kira-kira kita sebelum ngajar itu kan kita harus menyiapkan beberapa alat penunjang ya sebagai penanda dalam kita mengajarkan suatu praktek ya. Kalau sepak bola ya ada peluit ya kan. Selain itu kadang juga kita harus menyiapkan sebuah aba-aba gitu kan. Aba-aba melakukan suatu gerakan kan gitu, baik dari pemanasan, baik dari gerakan pada saat permainan itu harus ada juga di sini. Kemudian mengatasi faktor lingkungan tadi jelas ya, di sini juga disampaikan di kelompoknya Pak Topik juga. Untuk lingkungan kita kan kita tidak stagnan harus bisa mengajar tuh di sekolah saja ya, bisa di luar. Ketika memang di luar ada lapangan punya desa ya silakan dipergunakan, memang itu kan lapangan untuk umum gitu kan. Tapi kita juga harus memastikan mempertimbangkan kenyamanan serta keamanan, karena kita mengajar PJOK itu identik tidak bisa kayak, memang benar Bapak Ibu, PJOK itu memang tidak bisa seperti mapel lain. Kalau mapel lain di kelas itu mau situasi alam, mau panas, mau hujan, aman-aman saja. Tapi kalau PJOK ini kan sifatnya kondisional, maka kita harus mensiasati bagaimana cara ketika kita sedang praktek hujan, ya kalau misalkan ada gedung, kita bisa di gedung ya pakai gedung, kan gitu. Kalau misalkan di kelas, bisa digunakan ya bisa di kelas. Kalau situasi panas bisa opsinya kita menggunakan pohon ya, pohon sebagai fungsinya sebagai pelindung ya ketika panas, itu bisa kita belajar di bawah pohon supaya rindang anak belajar dengan nyaman dan aman gitu ya. Nah, untuk yang dimaksud tepat mengatur posisi tempat duduk ini maksud barisannya ini bahkan berpengaruh Bapak Ibu sama daya tangkap peserta didik kita. Artinya kita bagaimana caranya melihat memposisikan peserta didik kita sesuai dengan kebutuhannya. Contoh jangan nanti anak yang misalkan matanya penglihatannya minus kita taruh paling belakang, kan nggak mungkin. Sementara di situ ada bagian penampilan suruh menyimak gitu kan sebuah gambar atau sebuah ilustrasi videonya, dia kalau jauh tidak terlihat kan, itu juga harus memposisikan. Nah, jadi disesuaikan sama situasi dan kondisi peserta didik kita. Kemudian yang ketiga ada memastikan peserta didik mendengar dan melihat. Jelas mendengar bisa menggunakan pengeras suara ya, pengeras suara speaker itu dengan cara tahapan mendengar ya. Kalau laptop itu untuk kira-kira untuk apa Bapak Ibu? Untuk melihat ya, melihat baik dari gambar maupun video ya, baik maupun proyektor juga bisa ya. Nah, printer atau laser, LKPD. Nah, LKPD ini lembar kerja siswa juga bisa kita bagikan kepada peserta didik kita yang kemarin teknis kata Pak Topik. Jika memang ada kendala video tidak bisa ditayangkan ya bagaimana, di print, dibagikan ya kan. Nah, di dalam LKPD atau lampiran LKPD itu bisa ya, sebagai penunjang untuk memastikan peserta didik dapat mendengarkan dengan baik serta melihat penyampaian materi yang kita sampaikan. Waktu efisiennya sangat penting Bapak Ibu. Waktu ini yang harus kehati-hatiannya adalah waktu. Waktu ini karena berdasarkan Permendikbudristek itu tadi disampaikan di sini. Kemudian pedomannya itu berdasarkan Prota dan Prosem.
Nah, ya kan di protap proses itu kan alokasinya sudah jelas. Nah, kalau bisa kita mengacu itu karena satu semester itu acuan itu. Kalau sampai molor ya nanti akan berpengaruh sama materi berikutnya. Itu akan sedikit terganggu atau molor ya karena alokasi waktu kita kadang tidak pas. Apalagi sekolah-sekolah itu kadang waktunya dinamis, selalu berubah. Kadang ada kunjungan, kadang ada gebiar, kadang ada apa peringatan hari besar yang memang alokasinya itu akan berpengaruh sama jam ngajar kita. Jadi peserta didik bagaimana caranya bisa terpenuhi di sela-sela memang sekolah banyak kegiatan, tetap materi harus bisa terpenuhi dengan alokasi waktu yang efisien. Nah, di sini menerapkan konten. Nah, ini jelas di sini ya ada keterampilan gerak yang diajarkan. Maksudnya ini adalah keterampilan materi yang mau kita ajarkan, baik dari sepak bola, ya, permainan invasi, permainan bola kecil maupun atletik maupun renang atau kebugaran, pencaksilat dan lain sebagainya di sini ya, di keterampilan geraknya. Nah, di sini apa? Rangkaian teknik dasarnya atau runtutan tahapan yang harus dilakukan. Sebagai contoh, kalau misalkan di sini kan ini Pak Topik dan teman-teman bola kasti. Kalau misalkan sebagai contoh lompat jauh kan tahapannya di sini kan. Nah, pertama mula-mula peserta didik ya, rangkaian tahapan teknik dasarnya. Nah, ini urutan pengajaran yang harus dilakukan. Yang perlu kita sampaikan atau kita terapkan pada saat di lapangan. Ini untuk sebenarnya satu contoh ya, bisa lebih dari 2 ya Bapak Ibu ya, untuk menyajikan tugas gerak. Kemudian isyarat atau clue pembelajaran. Nah, misalkan Pak Topik di sini kan dan teman-teman ada bola kasti ya. Nah, ini ada lempar bola kasti. Nah, bola kasti ini apa kira-kira clue isyaratnya? Ya fluid, aba-aba, ya kan, gerak tubuh atau tepukan, ya kan. Nah, kalau kasti itu kan harus dengan fluid ya. Penting tuh di lapangan fluid itu adalah isyarat untuk mengondisikan anak-anak. Nah, ini bola basket yang kedua Pak Topik bola basket. Nah, disesuaikan Bapak Ibu, tidak harus 2 ya, boleh lebih ya untuk menyajikan tugas gerak. Ini kan hanya sampel kita memahami pembelajaran. Untuk belajar CESPAS, kira-kira clue isyaratnya apa? Adanya fluid, aba-aba, serta gerak tubuh dalam tepukan. Itu juga bisa ya, bersedia, siap, melakukan tepukan juga bisa gitu kan. Cuman hanya tepukan kan hanya ranahnya di area situasi sentral yang memang kecil ya. Tapi kalau yang harus besar harus fluid, ya kan? Fluid atau pengeras suara itu kan dengan menggunakan alat-alat seperti itu. Nah, ini adalah salah satu gambaran Bapak Ibu sudah belajar cara menyajikan ya penyajian tugas gerak. Nah, ini bisa dilakukan nantinya Bapak Ibu di sekolah Bapak Ibu atau saling berbagi di praktik baik kepada teman-teman NGMP juga bisa. Oh, bagaimana cara untuk melakukan penyajian tugas gerak ya seperti ini alur tahapannya. Nah, itu ya Bapak Ibu ya gambaran sudah teman-teman buat semua. Saya akan lanjutkan Bapak Ibu sebentar. Nah, ke PPT kita. Nah, di sesi akhir ini Bapak Ibu, tadi kita baru saja sudah melakukan sesi pembelajaran kita. Nah, berikutnya ada tahapan refleksi. Nah, untuk tahapan refleksi Bapak Ibu silakan tadi di awal saya sudah menyampaikan untuk memaksimalkan filter chat. Silakan Bapak Ibu bersama-sama merefleksikan pembelajaran yang telah didapat pada hari ini di dalam kolom chat Bapak Ibu ya. Ya, silakan boleh direfleksikan. Agak saya percepat Bapak Ibu ya. Ya, boleh merefleksikan pembelajaran telah didapat pada hari ini di kolom chat. Sembari mengisi refleksi, nah ini sesi akhir kita hari ini Bapak Ibu. Nanti peserta akan saling belajar dan berbagi referensi penyajian tugas gerak. Nah, tadi kan kita sudah belajar dan berbagi Bapak Ibu ya, penyajian tugas gerak ya. Intinya tugasnya sama, hanya penyajiannya yang mungkin berbeda-beda, materinya berbeda-beda gitu kan. Berdasarkan pengalaman atau temuan Bapak Ibu dari hasil diskusi dengan kelompoknya. Referensi ini akan memperkaya, memberikan inspirasi antar peserta yang di awal tadi disampaikan. Ini sama seperti di awal. Nah, ini adalah sesi terakhir kita, modul kita. Oke, sembari ngisi refleksi ya. Sambil tak cek ya Bapak Ibu ya. Kita nanti di sesi akhir seperti biasa Bapak Ibu ya, kita akan sesi foto bersama ya. Oke. Yang sudah merefleksikan boleh langsung dikirim ya Bapak Ibu ya. Oke, Pak Topik, setelah menerima pelajaran modul ini, saya lebih bisa memahami tahapan-tahapan dalam menyajikan tugas gerak, sehingga saya merencanakan dalam pembelajaran lebih tepat mengarah pada strategi sebetulnya. Oke, Pak Yoni,
saya dapat setelah melakukan pelajaran Zoom ini, yaitu penambahan pengetahuan baru tentang penyajian tugas gerak. Oke. Boleh Bapak Ibu yang lainnya ya, nanti sembari menyusul ya. Oke. Oke, sembari menyusul, saya stop sharing dulu Bapak Ibu ya. Oke. Mohon untuk saling on cam ya, kita di sesi akhir, kita akan sesi foto bersama, baru nanti dilanjutkan pembahasan teknis kita sedikit ya. Oke. Nah, kiranya yang siap bersedia memimpin pose untuk sesi foto, siapa kira-kira? Pak Ketua? Pak Dian, Pak Dian. Pak Dian. Pak Ardi. Pak Ardi. Wis tahu aku. Wis gantian. Tim Batagor. Ayo tim Batagor. Tim Batagor. Oh iya. Pak Andri belum pernah itu. Pak Andri belum pernah. Pak Andri. Oh, Pak Andri. Oke, Pak Andri belum. Kita kasih kesempatan Pak Andri ya. Oke, ya. Monggo Pak Andri. Pose pada teman-teman. Wes ini. Wes, hormat wes. Wis pernah. Gini. Apa Pak? Udah, gini aja, gini. Udah, oke, gini aja gini. Mas Dian iki ngopo Mas Dian iki? Iku pusing. Karone. Piye sih iku? Atau pikir. Oke, siap ya Ibu ya, tahan ya, Pak Yongki. 1, 2, 3, tahan. Oke, dulu siapkan satu pose lagi Pak Andri. Lagi ya. Sana. Nah, gini aja. Ya ngantuk iki gue. Ngantuk. Oh, ngantuk. Ini yang semalam ini yang semalam nih. Si Ramangun. Oke, tahan siap 1, 2, 3. Oke, tahan ya Bapak Ibu ya. Tahan. Oke, Pak. Pak Yongki menikmati sekali nih. Oke, saya akan stop sharing dulu Bapak Ibu sebentar. Saya akan stop record dulu, sorry. Bentar ya. Saya akan stop record.